Perkenalkan, nama saya Delta Livia Anggrayani, MPM 2251006. Jadi untuk mata kuliah hukum adat itu, dosen pengampun saya, Miss Emilia Febriani, sarjana hukum Majelis Hukum. Jadi saya akan menjelaskan materi hukum adat. Jadi sistem hukum Indonesia itu menganut civil law karena faktor historis Indonesia yang pernah dijajah Belanda, sehingga berdasar asas kontraksi Belanda menerapkan hukum Belanda berlaku di seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda termasuk Indonesia. Namun, pada perkembangan Indonesia mulai berkelibat ke common law dengan munculnya berbagai produk hukum yang berdiri sendiri. Model common law seperti UU korupsi, UU ketenagakerjaan, dan lain-lain. Sistem hukum Islam, kompilasi hukum Islam, peradilan agama, bank syariah, ekonomi syariah, hukum waris Islam. Dan yang ketiga, sistem hukum adat, UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam pembahasan hukum adat di Indonesia. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Dengan demikian, unsur-unsur terciptanya adat adalah yang pertama, adanya tingkah laku seseorang, yang kedua, dilakukan terus-menerus, yang ketiga, adanya dimensi waktu, yang keempat, diikuti oleh orang lain atau masyarakat. Sumber hukum adat. Yang pertama, kebiasaan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat. Yang kedua, kebudayaan tradisional rakyat. Yang ketiga, uger-ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilan dalam hubungan pamrih. Yang keempat, perasaan keadilan yang hidup dalam hati masyarakat. Hukum adat dalam pembentuk hukum nasional. Lembaga penundukannya yaitu yang pertama dasar hukum, pasal 11 AB, yang kedua pasal 75 RR, yang ketiga pasal 75 ayat 4 RR baru atau pasal 131 IS yang berbunyi, seorang Indonesia asli dan timbul asing, sekedar mereka belum tunduk ke dalam peraturan-peraturan yang berlaku, bagi orang-orang Eropa dapat menundukkan diri dengan sukarela kepada hak perdata dan dagang barat. Yang kedua, lembaga penundukan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendudukan sukarela, yang berisi seluruhnya untuk sebagian suatu perbuatan tertentu. Yang kedua, penduduk anggapan atau diam-diam, atas kehendak pemerintah, contohnya pendirian firman, CV, pembuatan akte notaris, pembuat perjanjian-perjanjian, dan hipotek. Perbedaan adat istiadat dengan hukum adat. Menurut Van Dijk, perbedaan antara hukum adat dengan adat istiadat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis, dan ada juga yang tertulis. Sedangkan adat istiadat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum adat. Yang pertama itu dari agama. Agama yang ada di Indonesia itu berupa Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan sebagiannya. Misalnya Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu. Aceh dipengaruhi agama Islam. Ambon, Maluku dipengaruhi agama Kristen. Yang kedua, politik kerajaan seperti antara lain Sriwijaya, Airlangga, Majapahit. Maksudnya bangsa-bangsa Arab, Cina, dan Eropa. Hubungan antara agama dengan hukum adat. Menurut Van den Berg mengeluarkan teori reception in complexity, intinya hukum agama atau Islam diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut. Singkatnya, hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu. Namun, teori ini dibantah oleh Snokhutnots dan Van Vollenhoven. Melalui teori reseptifnya menurut Hukronjen, hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat. Artinya, hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar. Pandangan Prof. Hajirin ini diperkuat oleh Prof. Sayuti Talib. Menurut Prof. Sayuti, hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya. Hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Sumber hukum
terbagi menjadi dua. Yang pertama, material. Material terdiri dari agama, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu budaya, hasil penelitian, dan geografis. Yang kedua, formal, yang terdiri dari undang-undang, kebiasaan, traktat atau perjanjian internasional, jurisprudensi, dan doktrin. Hukum adat dilihat dari segi kebudayaan. Yang pertama itu corak dan sifat hukum adat yang terdiri dari yang pertama, tradisional. Tradisional itu bersifat turun-temurun dari nenek moyang hingga zaman sekarang. Keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, keagamaan atau religion, magis. Perilaku hukum atau kaidah hukum yang ada berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib atau magis. Atau bisa disebut dengan animisme, dinamisme, yang berarti kepercayaan kepada roh-roh halus dan roh-roh nenek moyang, kepercayaan terhadap Tuhan. Terlihat pada adanya upacara-upacara adat yang lazimnya diadakan sesajen-sesajen yang ditunjukkan pada roh-roh leluhur yang ingin diminta restu atau pertolongan. Menurut Sarjono pada tahun 1979. Yang ketiga, komunal atau kebersamaan yang mengutamakan kepentingan bersama. Yang keempat, konkret, terang, dan tunai. Konkret jelas atau nyata atau berwujud. Satunya perkataan dan perbuatan. Atau yang dimaksud dengan perbuatan itu benar-benar merupakan realisasi dari perkataan. Menurut Sarjono pada tahun 1979. Yang kelima, terbuka dan sederhana. Selalu menerima unsur-unsur dari luar, nama yang sesuai atau setelah disesuaikan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Tidak rumit, tidak banyak administratif, kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai. Menurut Hillman pada tahun 1992. Yang keenam, dapat berubah sesuai dengan keadaan, hukum adat bersifat dinamis atau tidak statis. Yang ketujuh, tidak dikodifikasi. Hukum adat sebagian besar tidak tertulis atau non-statir. Yang ke-8, musyawarah mufakat. Untuk memulai dan mengakhiri pekerjaan sebagai sarana penyelesaian perselisihan atau sengketa berdasarkan asas rukun menurut M. Koisonoy. Pengertian masyarakat hukum adat. Menurut pasal 1 angka 3 Permangkeria atau KABPN nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengertian masyarakat hukum adat sebagai berikut. Yang berbunyi, sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adanya sebagian warga bersama sesuatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Masyarakat hukum adat yang terdiri dari masyarakat masih dalam bentuk paguyuban. Yang kedua, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya. Yang ketiga, ada wilayah hukum adat yang jelas. Yang keempat, ada peranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor-faktor timbulnya persekutuan hukum adat. Adanya keterikatan antara orang yang dikarenakan genealogi atau kesamaan keturunan. Yang pertama, patrilineal itu berasal dari Batak, Nia, Sumba. Yang kedua, matrilineal berasal dari Minangkabau. Yang ketiga, patrilineal berasal dari Jawa, Sunda, Aceh, Dayak. B. Teritorial atau kesamaan wilayah. Yang pertama, desa. Yang kedua, persekutuan daerah atau kecamatan. Yang ketiga, perserikatan atau organisasi. Yang keempat, masyarakat bersifat guyup atau Gemeinschaft atau yang disebut dengan komunal. Yang kelima, terikat pada suatu hukum adat. Tiga mode persekutuan hukum adat. Yang pertama, persekutuan hukum genealogis, persekutuan hukum teritorial, persekutuan hukum genealogis dan teritorial. Kedudukan persekutuan desa menurut jurisprudensi. Peranan kepala desa dalam perjanjian-perjanjian mengenai tanah. Pertimbangan pengadilan negeri yang dibenarkan.
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ikut serta kepala desa dalam jual beli tanah. Menurut hukum adat, membeli jual beli itu bersifat terang atau resmi. Untuk masyarakat hukum di daerah-daerah Sumatera bagian selatan, yang dimaksud dengan kepala desa di sini adalah justru Pasirah sebagai kepala marga, karena Paisralah yang dianggap sebagai pemegang adat yang mengetahui segala adat istiadat dan hukum adat positif di dalam lingkungan marganya. Sedangkan Kero sebagai kepala dusun merupakan pembantu dari Pasirah sebagai kepala marga tersebut. Maka jual beli tanah yang dibuat dihadapkan Pasirah sebagai kepala marga lebih terang bersifat daripada yang dibuat di hadapan Kero sebagai kepala dusun atau kampung. Materi ke-6, hukum keluarga dalam perspektif hukum adat. Batasan dewasa menurut hukum adat. Yang pertama itu, sebelum berlakunya perundang-undangan, batasan dewasa di dalam mayoritas hukum adat tidak mengarah pada umur atau usia, tetapi mengacu pada ciri-ciri fisik dan psikis seseorang. Yang kedua, hal ini juga nampak dalam beberapa jurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Pengertian dewasa dalam hukum adat. Menurut TR, seseorang yang telah tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua, yang dibawa pengampunan oleh orang gila, idiot atau dungu, keborosan, sakit ingatan atau mata gelap. Kedudukan anak dalam hukum keluarga menurut BW dan hukum adat. Yang pertama itu ada anak adopsi, yang dimaksud dengan bukan aturan hukum adat, anak kandung, anak asuh, anak angkat, atau menurut hukum adat, anak piara, anak luar kawin, anak jina, anak inces, anak tiri, anak di bawah perwalian, dan anak di bawah kekuasaan orang tua. Materi ke-7, sistem kekerabatan dalam hukum adat. Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak. Jadi, sistem hukum kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak adat berdasarkan pertalian daerah, sekuturunan, pertalian perkawinan, dan perkawinan adat. Garis keturunan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, garis keturunan lurus, yaitu apabila merupakan keturunan langsung dari atas ke bawah atau sebaliknya. Misalnya antara bapak dan anak sampai cucu. Sebaliknya dari anak bapak sampai kakek. Yang kedua, garis keturunan menyamping atau bercabang, yaitu apabila dua orang atau lebih memiliki ketinggalan luhur, misalnya adik kakak bersaudara bapak, bersaudara ibu, atau bersaudara kakek. Yang ketiga, garis keturunan bapak atau patrilineal, yaitu hubungan keturunan dilihat dari sisi laki-laki atau bapak. Yang keempat, garis keturunan ibu matrilineal, yaitu hubungan keturunan dilihat dari sisi perempuan atau ibu. Yang kelima, garis keturunan ibu dan bapak atau parental, yaitu hubungan keturunan dilihat dari sisi bapak dan ibu. Menurut Profesor Bushar Muhammad SH, keturunan dapat bersifat yang pertama, lurus. Apabila seorang merupakan langsung keturunan dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakek, bapak dan anak, disebut lurus ke bawah apabila rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus ke bawah apabila rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek. Yang kedua, menyimpang atau bercabang. Apabila antara kedua orang atau lebih terdapat adanya ketinggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama atau saudara sekandung, adik kakek, atau sekakek nenek, dan lain sebagainya. Yang terdapat 3 pembagian sistem kekerabatan. Yang pertama, sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem keluarga yang mana pengambilan keputusan terbesar dari garis keturunan bapak atau laki-laki. Yang kedua, sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem keluarga yang mana pengambilan keputusan terbesar dari garis keturunan ibu atau perempuan. Yang ketiga, sistem kekerabatan parental. Sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi bapak atau ibu, di mana keturunan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan, yang berada di Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.
9. Hukum perkawinan dalam hukum adat. Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat lamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia. Sistem perkawinan yang pertama itu pada masyarakat unilateral. Eksogami, seseorang harus kawin dengan orang di luar suku keluarga, misalnya Gayo, Alas, Minangkabau, Seram. Yang kedua, endogami, seseorang hanya boleh kawin dengan klannya atau sukunya, misalnya Toraja, dengan tujuan persaudaraan makin erat dan harta tidak kemana-mana. Yang kedua, pada masyarakat parental, sistem perkembangan yang tidak mengandung unsur-unsur larangan atau keharusan seperti pada endogami dan eksogami, yang terdiri dari hubungan darah yang terlalu dekat karena hubungan perkawinan. Bentuk perkawinan adat itu ada 4 pembagian. Yang pertama itu jujur, 2 samendo, 3 bebas, 4 perkawinan campur atau berbeda kewarganegaraan. Secara umum terdiri dari perkawinan jujur, perkawinan semanda atau semendo, perkawinan bebas atau mandiri, perkawinan campuran, perkawinan lari. Harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorang yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Pembagian harta keluarga. Yang pertama itu hak ulayat, harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, yang terdiri dari harta bawaan atau asal harta bersama. Perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah, dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Pasal 147 BW berisi perjanjian kawin harus dibuat dengan akte notaris sebelum pernikahan berlangsung dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Yang kedua, Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukuman, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Akibat perjanjian kawin. Yang pertama, dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami istri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum dengan ketentuan antara lain. Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga. Tanpa persetujuan istri, suami tidak boleh memindah tangankan barang-barang tak bergerak istri. Dibuat dengan akte notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan. Tidak berlaku terhadap pihak-pihak ketiga sebelum didaftar di Kementerian Pengadilan Negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu, atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, maka di kepenetraan di mana akte perkawinan dihukumkan atau diregister. Materi 10. Hukum tanah adat. Kedudukan tanah dalam hukum adat. Yang pertama, karena sifatnya merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang menjadi lebih menggantungkan. Yang kedua, karena fakta. Suatu kenyataan bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan. Hak ulayat disebut juga sebagai hak purba, hak pertunaan. Definisinya menurut Boedi Harsono pada tahun 1994 sampai
Hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang-wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum tersebut. Menurut Terhar, pada tahun 1960, hak ulayat adalah hak untuk mengambil manfaat dari tanah, perairan, tanaman dan bintang yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. Perbedaan tanah ulayat dan hak ulayat. Tanah ulayat adalah objek tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat. Hak ulayat adalah hak yang timbul terhadap tanah ulayat tersebut. Kriteria hak ulayat yang diakui negara. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga adat untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Terdapat tatanan hukum adat yang berlaku dan ditaati oleh warga adat. Transaksi tanah adat. Bahwa oleh karena masyarakat adat bersifat sederhana, maka semua transaksi hak atas tanah pun bersifat sederhana. Tidak semua transaksi hak atas tanah dalam hukum adat menerapkan prinsip keadilan, bahkan banyak pula yang mengandung sifat eksploitasi atau pemerasan. Prinsip jual beli, asas terang dan tunai. Menurut hukum adat, sahnya jual beli tanah pemindahan hak atas tanah yang harus dilakukan secara terang dan tunai. Terang itu bahwa perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Yang kedua, tunai. Bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harga dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai berarti bahwa harga tanah dibayar secara kontan atau baru, dibayar sebagian atau tunai yang dianggap tunai. Dalam hal pembelian tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menunai atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum hutang piutang. Bentuk-bentuk jual beli tanah. Jual lepas maksudnya adalah pada saat harga tanah dibayar di hadapan kepala desa atau lurah, maka hak milik berpindah dari tangan penjual tanah kepada pembeli. Jual gadai maksudnya adalah penyerahan tanah oleh pihak kesatu atau pemilik tanah kepada pihak kedua penerima gadai atas pembayaran sejumlah uang tunai dengan perjanjian pihak yang menyerahkan tanah dapat menerima kembali tanah itu atas pembayaran kembali sejumlah uang yang sama atau jadi pemindahan hak untuk sementara waktu. Jual tahunan maksudnya adalah penyerahan tanah atas pembayaran tunai suatu jumlah uang tertentu dengan perjanjian setelah digunakan dalam waktu tertentu selama musim panen. Tanpa diadakan lagi perbuatan hukum, tanah itu akan diserahkan kembali kepada pemilik tanah. Jadi pemindahan hak untuk waktu yang tertentu. Isi transaksi tanah. Transaksi jual tanah mungkin memiliki 3 isi. Pemindahan hak atas tanah atas pembayaran tunai sedemikian rupa bahwa pemindahan hak tetap mempunyai hak untuk mendapatkan tanahnya kembali setelah membayar sejumlah yang pernah dibayarnya, antara lain menggadai, jual gadai, alih gadai, ngejual akad atau gade. Yang kedua, pemindahan hak atas tanah atas pembayaran tunai tanpa hak membeli kembali, jadi menjual lepas selamanya. Yang ketiga, pemindahan hak atas tanah atas pembayaran tunai dengan perjanjian. 11. Hukum waris adat. Hukum waris adat ada hanya berlaku pada golongan bumi putra di samping hukum waris Islam. Jika terjadi sengketa waris, hukum waris manakah yang berlaku bagi golongan bumi putra? Maka Mahkamah Agung yang menetapkan. Terhar dalam bukunya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan material dan imaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Unsur mutlak waris. Unsur
Unsur mutlak waris. Unsur esensial atau mutlak waris yakni yang pertama, seseorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan. Yang kedua, seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Yang ketiga, harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan incorrecto yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu. Sifat hukum waris adat, yaitu konsep pembuatan hibah tidak mengenal legitimati portier, akan tetapi hukum adat waris menerapkan persamaan hak. Harta waris tidak boleh dipaksa untuk dibagi antara para ahli waris. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagian ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi. Memberi kepada anak angkat hak nafkah dari harta peninggal orang tua angkatnya. Dikenal sistem penggantian waris. Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana rumah tangga dengan memperhatikan keadaan khusus setiap waris. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat atau macam asal dan kedudukan hukum daripada masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu. Sistem hukum waris adat. Sistem kewarisan individual. Harta peninggalan dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris seperti dalam masyarakat di Jawa. Sistem kewarisan kolektif. Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris, misalnya harta pusaka tidak dimiliki atau dibagi-bagikan, hanya dapat dipakai atau hak pakai. Sistem kewarisan mayorat. Harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada salah satu anak saja. Harta peninggalan. Pada prinsipnya harta peninggalan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, piutang pewaris, harta asal pewaris, harta pusaka tidak dapat dibagi namun dapat dipakai secara bersamaan. Yang terakhir, setengah dari harta bersama atau pewaris dengan janda atau duda. Hibah dan hibah wasiat. Menurut Imam Suparman, tujuan hibah wasiat adalah sebagai berikut. Untuk menghindari persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari si pewaris merasa ajalnya telah dekat, pewaris akan melaksanakan ibadah haji. Cara membuat wasiat. Menurut Imam Suparman, terdapat beberapa cara membuat wasiat dalam hukum adat, yaitu yang pertama, secara lisan. Di hadapan orang-orang yang berkepentingan atau penghuni rumah, tetangga, sanak saudara, tanpa pemberitahuan kepada pejabat desa di kecamatan Kalimis. Apabila wasiat berupa tanah, diberitahukan kepada kepala desa untuk pemindahan nama. Yang kedua, di hadapan pejabat desa secara tertulis. Di bawah tangan, di hadapan kepala desa, akte notaris, dan di hadapan saksi-saksi. Materi ke-12, hukum pidana adat. Sifat hukum pidana adat itu yang pertama, tradisional, magis, religius. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan yang mengganggu keseimbangan bersifat turun-temurun dan dikaitkan dengan kesamaan. Contoh, larangan durhaka kepada orang tua, larangan zina. Yang kedua, menyeluruh dan menyatukan. Artinya tidak membeda-bedakan antara delik pidana dan perdata, dan juga tidak membedakan mana perbuatan yang disengaja, kelalaian, dan juga tidak membedakan antara pelaku yang turut melakukan, yang membantu, atau yang menghasut. Yang ketiga, tidak prae-eksisten, tidak mengenal asas nullum delictum nihil poere sine, pravie lagi poenali, yang berbunyi tiada suatu delik melainkan atas kekuatan aturan pidana di dalam undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Yang keempat, tidak menyamaratakan. Terhadap pelaku delik adat tidak disamaratakan, begitu juga peristiwa dan perbuatannya. Contoh, penganiayaan, pembunuhan terhadap pemuka adat atau pembesar tidak sama hukumannya atau rakyat biasa.
Yang kelima, terbuka dan lentur atau fleksibel, bahwa hukum adat tidak menolak perubahan asal tidak bertentangan dengan rasa kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat, sehingga terhadap unsur-unsur yang baru yang berubah, baik yang datang dari luar maupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat lingkungan dapat diterima. 6. Terjadinya delik adat, apabila tata tertib adat setempat dilanggar atau karena adanya suatu pihak merasa dirugikan sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Contoh, Aceh. Memetik buah yang tidak dipelihara dianggap pencuri dan didenda harus membayar sesuai dengan harga. 7. Delik aduan. Terhadap delik yang mengganggu keseimbangan keluarga, maka harus mengajukan tuntutan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Contoh, Sumatera Selatan, jika lelaki yang memegang lengan gadis atau janda di atas sikunya, didenda Rp6 dan diserahkan Rp3 ke pihak perempuan sebagai tekap malu atau Rp3 uang sidang. Sifat pelanggaran hukum adat. Yang pertama, di dalam hukum adat tidak dikenal pemisahan antara pelanggar yang harus diselesaikan melalui hukum hakim pidana dan pelanggar yang harus diselesaikan melalui hakim perdata. Yang kedua, tidak ada perbedaan hukum acara antara tuntutan perdata dan tuntutan pidana. Yang ketiga, apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum atau kepala adat dan sebagiannya mengambil tindakan konkret guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Yang keempat, terdapat perbuatan ilegal lain. Mungkin pelanggaran hukum itu sedemikian rupa sifatnya sehingga perlu diambil beberapa tindakan untuk memperbaiki kembali hukum yang dilanggar. Umpamanya, pertama, mengganti kerugian kepada orang yang terkena, dan kedua, membayar uang adat atau korban pada persekutuan desa. Yang kelima, terhadap beberapa pelanggaran hukum, petugas hukum hanya bertindak jika diminta oleh orang yang terkena. Terhadap perbuatan-perbuatan ilegal lainnya, petugas hukum bertindak atas inisiatif sendiri. Lahirnya pidana adat. Dalam sistem hukum pidana adat, suatu delik lahir dengan diundang-undangkannya pidana di lembaga negara, sedangkan lahirnya delik adat itu serupa dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum yang tidak tertulis atau teori keputusan. Syarat berlakunya hukum pidana adat. Yang pertama, tidak bertentangan dengan KUHP. Yang kedua, masih terdapat peradilan desa atau adat yang dikukuhkan melalui perdah, contoh Papua, Bali, dan Aceh. Yang ketiga, hanya bersifat tindak pidana ringan atau pelanggaran atau kejahatan yang ancaman pidananya tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, sanksi tambahannya masyarakat dari sanksi di KUHP. Yang kelima, sanksi hanya berupa denda, pengusiran, permintaan maaf, dan sebagainya. Sekian, terima kasih dari penyampaian materi saya. Jika ada kalimat yang salah, mohon dimaafkan dan terima kasih.